Nah, sekarang nih stigma di masyarakat yang beredar, katanya kalau misalkan mau masuk jadi guru honorer di negeri itu, katanya harus ada orang dalam. Apakah benar kayak gitu? Em, Halo rekan-rekan, balik lagi di channel kita. Hari ini sesuai request, kita bakal ngobrol-ngobrol sama profesi guru ya. Di sini kita udah punya narasumber. Oke, bisa dikenalin dong namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya di sini guru dari sebuah sekolah dari SMK. Sekolah di SMK. Ya, Guru. sebuah SMK guru. Udah berapa lama nih? Atau sebelum jadi guru pernah kerja di mana aja? Sebelum jadi guru, kebenaran saya ini lulusan dari kuliah itu langsung jadi guru. Langsung jadi guru. Langsung jadi guru ya. Terus jadi guru tersebut juga di kuliah itu, sebelum itu saya mungkin bisa disebut kerja atau apa ya, jadi asisten lah di tempat kuliah saya. Jadi di asisten laboratorium, di sana saya mengolah, saya jadi penanggung jawab di sebuah lab, mengolah jaringan kecil di buah ruangan. Mungkin pengalaman kerja saya sebatas itu aja. Berarti semenjak kuliah sebetulnya udah jadi salah asisten laboratorium. Iya, gitu. Di fakultasnya dulu berarti ya? Iya, di teknik gitu dulu, saya di Teknik. teknik informatika di sana. Informatika. Berarti kalau misalkan gitu dari awal sekolah informatika berarti ya? Iya, sekolah informatika. Kalau sekarang profesi guru ngajarin apa? Untuk sekarang mungkin linear ya, karena emang dari dulu informatika, pas ngajar juga informatika dulu di lab, dan sekarang alhamdulillah kayak linear ngajar berkaitan dengan komputer, yaitu ya jaringan ya. Mungkin di sekolah ada bagian-bagiannya, tapi secara keseluruhan saya hampir ngajar semuanya tentang bidang di jaringan, khususnya di TKJ ya. TKJ. Berarti ngajar lebih fokus ke bidang teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan dari. Oke. Nah, kita lebih ke guru aja kali ya. Ya, untuk masalah boleh. ini. Nah, oke. Untuk profesi guru sendiri nih, kalau misalkan sebetulnya kan untuk yang di luaran tahu guru itu harus lulusan SPD ya, sarjana pendidikan. Ya, sarjana pendidikan. Sedangkan tadi Wildan bilang lulusannya bukan dari guru tapi lebih ke informatika. Informatika, teknik. Itu gimana ceritanya bisa jadi guru? Ya. Ya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya untuk biasanya kalau kayak gini itu terjadi di SMK ya. Karena SMK sekolah menengah kejuruan, di sana otomatis jadi si pengajar itu harus mempunyai keahlian khusus yang berkaitan dengan pelajarannya. Kayak seperti saya informatika. Di sana saya dasar-dasar jaringan udah belajar, dan biasanya untuk guru TKJ itu yang syaratnya itu yaitu bisa jadi ST atau Skom. Dan di informatika ini saya dapat si sarjana, titelnya itu ST, dan masuk syarat jadi masuk guru si informatika tadi. Bisa informatika atau guru jaringan TKJ dan yang lain-lain bisa yang berkaitan dengan komputer gitu. Oke, berarti untuk keguruan, bukan keguruan ya, maksudnya untuk jadi seorang guru sebetulnya nggak harus SPD kalau untuk sekarang ya. Iya. Tapi kalau misalkan memang kayak gitu caranya, berarti lulusan selain dari SPD juga punya kesempatan dong ya sekarang jadi guru. Banyak, karena untuk sekolahnya ketika kita jadi guru dan masuk jadi guru, di sekolah-sekolah tersebut nanti ada pelatihan-pelatihan lagi, di pelatihan bagaimana cara ngajar, konsep cara ngajar itu nanti di sekolahnya ada pelatihan, sertifikasi dan lain-lain ada di sekolah. Oke, tapi apa kalau dari di luar dari SPD nih kalau mau jadi guru apa mesti ada sekolah lagi atau enggak sih? Mungkin untuk awal misalkan guru, misalkan di sini kalau kayak PNS atau ASN, mungkin ada pelatihannya lagi. Pelatihannya lagi atau PPG disebutnya, atau dan lain-lain lah, ada hal-hal istilah-istilah pelatihan lagi supaya kita bisa belajar atau menyajikan ilmu kita kepada siswa. Karena di teknik itu kayak saya informatika itu tidak diajarkan untuk menyampaikan pendapat atau tidak diajarkan untuk mengajar lah. Kita cuma punya ilmunya. Nah, biasanya nanti kalau kita pengen jadi guru ada pelatihannya untuk mengajar. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan belum disebutin. Dari tahun berapa sih jadi guru? Dari tahun berapa? Sekitar, kalau saya baru 3 tahunan, mungkin sekitar sebelum
kan COVID itu 2019 nih. Saya lulus 2019. Sebenarnya sebelum jadi guru itu saya masih di pendidikan jadi TU ya. Jadi TU dulu awalnya. Jadi tenaga umum. Tenaga umum. Ya. Tata usaha. Oh, tata usaha. Iya, tata usaha. Salahnya. Jadi tata usaha, saya di sana dulu sekitar nggak tahu 3 bulan 4 bulan saya di sana. Saya mengerti dan ya awalnya kan saya itu teknik nih, gak niatan jadi guru ngapain kan, dari teknik informatika jadi guru ngapain awal-awalnya karena COVID saya males kan ada namanya kayak CPR atau kayak gitu. Jadi saya putuskan saya di sini aja. Saya jadi apa namanya tadi TU, terus ngajar langsung. Setelah dari TU baru ngajar. Setelah dari TU dari ngajar. Ngajar pun itu syarat-syaratnya ya simpel, cuman S1 dari yang berkaitan dengan komputer, apakah itu ST maupun Skom bisa. Kayak gitu. Berarti untuk lulusan kayak informatika sama sarjana komputer itu masih bisa mengajar di SMK asalkan jurusannya sesuai. Iya, asalkan jurusannya sesuai. Linear ya, linear. Nah, satu lagi, kalau misalkan kayak gitu berarti kan lulusan itu bisa semuanya masuk, apakah bisa diangkat jadi ASN? Contoh kan kalau SPD atau ya sarjana pendidikan lah ya, itu kan khusus untuk guru. Otomatis pas nanti mau diangkat biasanya kan ada tes ya. Iya. Apakah tesnya sama atau gimana sekarang? Untuk mekanisme kayak gitu sebenarnya saya baca-baca ya, karena saya juga sama masih di sini, saya masih guru honorer. Masih guru honorer. Masih honorer ya statusnya. Tapi nanti dengan adanya kita udah misalkan pengalaman ngajarnya udah lama, nanti ada kita bisa ikut yang namanya kalau guru itu ada P3K. Mungkin hampir setara sama ASN tapi nggak P3K. Jadi ASN yang dikontrak kayak gitu. Buat ngajar dikontrak buat ngajar. Ya. Untuk di ASN itu ya kita daftar sama kayak tadi, sama kayak PNS. Kita daftar, tapi daftarnya kita udah di sekolah. Kita dapatin ID-nya, disebutnya NUPTK ya, ID pengajar itu. NUPTK, udah NUPTK mungkin nanti ada pelatihan dulu sebelum kita bisa direkomendasikan sama sekolah untuk jadi P3K. Ya, itu dari sekolah. Oke lah, itu masalah seputar profesi. Ya. Sekarang nih untuk Wildan sendiri, suka dukanya jadi guru apa sih? Untuk saya suka duka. Sukanya deh dulu apa sih kira-kira? Sebenarnya sangat suka sekali ya, karena sangat menyenangkan yang namanya interaksi sosial. Misalkan saya terus berinteraksi dengan setiap orang yang berbeda lagi. Kita dapat informasi baru, misalkan bisa dianggap teman baru gitu kan. Terus bisa mengetahui gimana sih orang-orang ini, keberadaan orang-orang, melihat kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda, gimana kita menanggapi atau controlling misalkan siswa di kelas itu gimana. Mungkin itu adalah hal yang menyenangkan ya menurut saya. Kalau dukanya jadi guru apa? Dukanya mungkin pasti kalian pernah ngerasakan ya, namanya jadi siswa itu unik-unik. Ada yang emang sangat tidak sesuai, tidak diinginkan, atau bahasa Sunda bangor, sebenarnya kami apa? Nakal namanya. Terus ada juga kayak mengajar tapi misalkan kurang interaktif dengan siswa. Jadi kita udah nyoba interaktif tapi siswanya kurang aktif. Bisa jadi mungkin itu karena skill saya masih kurang, saya masih baru lah, 3 tahun masih dianggap baru. Jadi mungkin karena kurang interaktif, jadi kayak di kelas itu membosankan, bagi murid membosankan, bagi saya membosankan. Itulah menurut saya itu hal yang duka lah, tidak mengenakan kalau kayak gitu. Nah, berarti sukanya tadi ya bisa ketemu orang baru, interaksi. Jadi ya kita tahu lah tipe-tipe orang tuh beda-beda gitu kan. Terutama tadi dukanya ya itu ketemu orang yang beda dengan yang notabene kita juga namanya manusia ya, orang kalau kita kan nggak bisa ngatur selalu ngatur gitu ya, bisa ngatur semuanya. Pastinya ada miss-missnya lah gitu pasti. Nah itu untuk masalah suka dukanya. Kalau misalkan ini stigma di masyarakat ya, ini maaf ya kalau misalkan salah, ini stigma di masyarakat katanya. Sebentar dulu ya, kalau misalkan Pak Wildan ini ngajarnya di sekolah negeri atau swasta? Sebenarnya saya untuk dari awal ya, untuk sekarang saya di negeri. Tapi di negeri. Iya, untuk dari awal dulu saya pernah sekolah 2 sekolah, saya pindah itu awal swasta, 2 awal swasta dulu, baru sekarang saya udah di sekolah negeri. Nah, sekarang nih stigma di masyarakat yang beredar katanya kalau misalkan mau masuk jadi guru honorer negeri itu katanya harus ada orang dalam. Apakah
jawabannya kayak gitu? Mungkin jawabannya ada dua ya, bisa iya bisa enggak ya. Iyanya gimana? Mungkin informasi, yang namanya informasi di semua perusahaan itu pasti dari orang dalam informasi itu. Ya pasti ya. Pasti dari orang dalam. Jadi kalau ada apa-apa kita harus cari tahu ya dari orang dalam. Ya. Kalau kita punya kenalan mungkin lebih bagus informasinya, pasti gampang. Yang kedua, bisa tidak, karena meskipun kita kenal orang dalam, yang kita dapat itu informasinya aja. Tapi untuk masalah kayak recruiting itu sama kayak orang-orang biasa kita recruitingnya. Recruitingnya misalkan sesuai dengan syarat-syarat yang udah ditentukan sekolah. Semua orang meskipun kenal sama yang di dalam, nggak kenal yang di dalam, selama kita punya informasinya kita dianggap sama, recruitingnya sama. Mungkin. Oke. Berarti stigmanya sebetulnya bisa benar dan salah ya. Iya, bisa benar. Tapi benernya ya mungkin benar kalau misalkan dari sisi informasi, kalau misalkan punya orang dalam pasti lebih cepat ya. Pasti gitu. Ya. Tapi kalau misalkan nggak punya ya pasti agak susah nyarinya. Iya. Karena mungkin kalau di guru ya nggak sama kayak di perusahaan kali ya. Iya, beda. Jadi nggak membutuhkannya nggak banyak lah intinya ya. Tidak terlalu banyak untuk guru biasanya. Paling cuma mengisi kekosongan yang bukan PNS aja. Iya, itu untuk sekarang kayak gitu. Nah kalau misalkan tadi kan disebutin ada tesnya, berarti sama dong kayak di perusahaan swasta. Atau kita mau kerja nih perusahaan, sama aja ada tes kalau. Iya, sama, hampir sama. Kalau misalkan stigmanya kirain ya asal punya informasi ada orang dalam bisa masuk. Ternyata enggak ya? Ya enggak itu Pak, cuma stigma doang. Kita juga sama bekerja, kita dites, mungkin kadang-kadang ada psikotes, terus kita juga apalagi guru kita berkaitan bukan sama benda mati, kita berkaitan sama benda hidup. Di mana kita harus bisa menghandle, misalkan contohnya anak-anak menghandle itu perlu yang namanya ya kemampuan khusus. Ya tadi dites dulu apakah kita bisa atau enggak, nanti ditentukan sama pihak sekolah sesuai kriteria atau enggak kayak gitu. Ya berarti nggak bisa semena-mena punya kenalan dalam bisa masuk ya. Enggak, sama aja bisa. Semuanya juga iya. Ada sistem testingnya kalau mau masuk. Iya kayak gitu. Nah kalau misalkan nih untuk yang pemeriksaan rekan-rekan yang mau kiranya masuk jadi seorang guru, ada tips sama triknya nggak sih masuk jadi guru gitu? Tips sama trik, mungkin kalau emang kalian passion jadi guru, ya, passion jadi guru nih, jadi sebelum kita passion ngajar lah ya, passion ngajar, tips sama trik jangan dulu, ini dulu, kalian mau nggak jadi guru, intinya itu dulu, karena kalau kalian cari uang, cari kekayaan, janganlah sebenarnya, jadi guru itu sebenarnya kita punya lebih ke penghasilan yang lebih stabil ya. Tapi gitu. Iya, lebih stabil. Jadi nggak ini ya, nggak bisa di apa kalau kita mau nyari penghasilan lebih berarti kita nggak bisa di guru sebetulnya. Nggak bisa. Untuk saya informatika enak. Saya bisa jadi freelancer sekalian kalau ini jadi guru. Ngajar sambil freelancer. Itu lebih enak. Tapi untuk dari guru aja kayaknya bakalan cukup ya, cukup. Saya sebagai honorer ini cukup, kecuali mungkin nanti kalau jadi PNS mungkin beda lagi ceritanya. Tapi untuk saya sekarang honorer itu alhamdulillah cukup ya, cukup. Tapi nggak bisa lebih lah. Bisa lebih, saya ya misalkan ada freelance atau kerjaan-kerjaan lain yang di luar lah. Oke. Nah untuk jam kerjanya sendiri nih, kalau guru sama untuknya terutama honorer ya, kalau PNS kan udah jelas ya, jam kerjanya. Tapi kalau honorer apa sama kerjanya di waktu atau gimana? Honorer sesuai kesepakatan aja ya. Jadi misalkan kita di suatu sekolah, misalkan minimal dapat berapa jam nih, otomatis kita hadir dan ngajar sesuai jam tersebut. Ya, kayak gitu. Atau bisa juga misalkan kita dikasih amanat sama yang lain, jadi misalkan punya jam tambahan atau punya kerjaan tambahan, bisa jadi wali kelas, mungkin yang mengatur jaringan di sekolah, atau jadi punya jabatan-jabatan lain, mungkin itu ada tambahan-tambahannya kayak gitu. Oke. Berarti kalau masalah jam kerjanya fleksibel ya? Fleksibel. Tergantung kesepakatan di awal. Kesepakatan di awal. Beda sama pekerjaan yang di swasta, ini udah terikat waktu. Terikat waktu. Ya misalkan kalau di honorer, kalau kita izin ke sekolah ya, kita punya jam misalkan dari jam 7 sampai jam 10 kita di sekolah A. Mungkin ketika kita udah kesepakatan dengan sekolah A, di jam 11 ke jam yang lain misalkan kita bisa di sekolah B ya, itu karena kita belum terikat dengan ya misalkan PNS atau apa enggak, jadi honorer itu masih bisa banyak sekolah selama kebijakan sekolah masing-masing, karena kadang-kadang ada yang nggak bisa, ada juga yang nggak bisa, ada juga yang bisa, jadi kita harus ngobrol dulu ke kepala sekolah atau kemana gitu supaya
kita izin, kita ngajar di sekolah lain misalkan. Oke. Berarti kalau misalkan memang ya tadi ya, balik lagi, kalau misalkan guru itu kan biasanya pendapatannya stabil ya, bukan besar tapi stabil. Tapi kalau misalkan emang pengen bisa berlebih ya, kalau aja ada jam waktu kosong bisa ngajar sekolah lain. Ngajar di sekolah lain atau ya freelance atau apalah, itu bisa diisi kekosongannya. Ya, oke, paling segitu aja dulu untuk interview hari ini. Terima kasih udah mau datang ya. Sama-sama. Yang mudah-mudahan nanti kalau misalkan memang ada informasi lebih lanjut, kalian bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Kalau misalkan mau tahu profesi guru itu seperti apa, dan mau misalkan ada informasi lowongan guru seperti apa, mungkin kalau di grup guru pasti ada grup honorer ya. Ada grup Nah, biasanya kalau informasi-informasi seperti itu biasanya ada di grup honorer ya. Jadi ya tentuin aja lah nanti kalian kalau misalkan sekiranya mau, boleh di kolom komentar tanyain ke saya atau ke ke Pak Wildan juga ya, nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Selamat malam. Sampai jumpa.